Bismillah, kita langsung mulai aja karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Bu, saya izin pindah laptop dulu. Oke. Apa namanya? Sekarang kita mulai untuk belajar pH larutan. Nah, apa nih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata pH larutan? Asam dan Level basa. pH yang ada dalam satu larutan. Asam dan basa. Terus kata Disa pH yang ada dalam suatu larutan. Ada lagi yang lain, pH itu apa sih sebetulnya? Ada yang pernah dengar kemarin tuh kita bahas pH di air mineral. Keasam suatu cairan, guys. Apa Eja? Tingkat keasam atau basaan suatu cairan. Oke, good. Jadi pH itu adalah tingkat keasaman aja ya guys ya, tingkat keasaman suatu larutan. Jadi kita itu sepakat, ilmuwan kimia itu sepakat bahwa untuk mengukur suatu larutan itu dengan menggunakan pH hanya dilihat tingkat keasamannya saja, gitu ya. Artinya kebasaannya mah tidak diukur gitu. Jadi kalaupun basa, tetap yang diukur adalah berapa banyak H+ yang ada di dalam larutannya, berapa asam di dalam larutan tersebut. Kita coba next dulu. Suara Ibu jelas nggak guys? Jelas, Bu. Oke. Jelas banget kok. Jelas banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita punya beberapa larutan yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan pH-nya gitu ya. Kita sama-sama tahu teman-teman kalau misalkan 7 itu pH-nya adalah netral atau asam atau basa guys? Netral. Netral ya. Netral. Yap, jadi di sini ini kita sebut sebagai yang pH-nya netral. Sip. Nah, kalau misalkan pH-nya lebih dari 7, kita sebut larutan tersebut bersifat basa. Contohnya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari di sini ada baking soda, kemudian ada cairan-cairan pembersih lah ya, itu sifatnya basa. Sedangkan yang kurang dari 7 sampai mendekati 0 ya, itu adalah asam gitu ya. Jadi kalau kita tulis nih, makin ke sini makin bersifat basa, makin ke belakang ini makin bersifat asam. Misalnya nih guys, Ibu punya baking soda dengan pH 8,3. Nih ya, dan ada liquid plumernya apa ya? Yang pH-nya 12. Menurut teman-teman, dari baking soda dan liquid plumer ini, mana yang memiliki tingkat kebasaan paling tinggi? Yang paling kuat? Liquid plumer. Oke. Good ya, liquid plumer yang paling tinggi. Kalau misalkan kita punya listrin di sini, dan juga ada asam yang di dalam baterai. Kira-kira yang paling kuat asamnya yang mana? Yang di baterai atau di listrin? Baterai. Oke, good. Di baterai ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, semakin kecil pH-nya untuk suatu asam, berarti dia akan semakin kuat keasamannya. Tapi kalau untuk basa beda gitu ya. Kalau pH-nya makin tinggi, berarti dia kekuatan basanya juga makin tinggi. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, gimana Nay? Memangnya ini pH-nya tuh dihitung dari apanya sampai kayak kalau makin kecil berarti makin asam kayak gitu. Oke. Dihitungnya tuh dari mana gitu? Sip, good. Ntar kita akan bahas ya, pH itu dihitungnya dari mana? Dari sini guys. Ting, udah kelihatan belum? Oke. Ini udah ya, teman-teman udah pada tahu. Kita lanjut. Nah, sebelum ke perhitungan pH, kita harus tahu dulu nih, ada yang namanya autoionisasi air. Apakah itu? Ini adalah kesetimbangan yang ada di dalam air. Jadi, teman-teman belajar kenapa sih kira-kira air murni itu pH-nya 7. Coba, Ibu tanya, kenapa kira-kira pH air murni 7, guys?
Apa? Kurang keras, Zibral? Biar nggak terlalu asam dan nggak terlalu basah. Iya. Juga ada rasanya, Bu. Kalau ada yang ada rasanya. Oke. Manis, ada yang kerasa. Zibral suaranya agak kecil. Atau ibu yang kecil. Oke. Kecil, bro. Sip. Berarti karena tidak asam dan tidak basa. Coba ada yang bisa lebih mengkerucutkan lagi. Maksudnya tidak asam dan tidak basa itu seperti apa, guys? Netral. Oke, Ibu kasih clue di sini. Jadi, teman-teman, kalau misalkan suatu larutan bersifat asam, berarti dia dominan H+. Kalau suatu larutan bersifat basa, berarti dominannya adalah OH-. Nah, kalau di air, karena di air itu pH-nya 7, menurut teman-teman gimana nih? Berarti setara nggak sih, Bu? Iya, betul, bisa. Jadi ternyata di dalam air itu setara antara H+ dan OH-nya. Good ya, Adis ya. Makanya kenapa air itu pH-nya 7. Karena konsentrasi ion OH- dan konsentrasi H+ itu sama gitu ya. Bu, kenapa 7, Bu? Kenapa nggak 8? Jadi ternyata para ilmuwan itu sudah melakukan penelitian gitu ya di zaman dulu gitu. Ini sangat-sangat kecil, Ibu juga nggak tahu gimana mereka melakukan penelitiannya. Intinya di dalam suatu larutan yang air ini ya, di dalam air yang pH-nya 7, ternyata konsentrasi H+ dan OH- sama. Berapa? Masing-masing adalah 10⁻⁻⁷. Kebayang nggak sih teman-teman berapa kecilnya gitu ya konsentrasinya. Kalau misalkan konsentrasinya memang kecil, tapi kalau misalkan kita kalikan dengan jumlah partikel, itu pasti akan jadi banyak gitu jumlah partikelnya. Oke. Nah, teman-teman, gimana cara menentukannya? Jadi, ternyata di dalam air yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, itu tetap terjadi kesetimbangan gitu ya. Di dalam air itu ada kesetimbangan untuk membentuk H+ dan OH-. Masing-masing H+ dan OH-nya itu konsentrasinya 10⁻⁻⁷. Jadi nih, kalau misalkan kita lihat gitu ya, ini jadinya rumus akhirnya gitu, teman-teman boleh mungkin mencari turunannya gitu ya, dihasilkan seperti ini. Jadi kalau Ibu tulis nih, ada 14 sama dengan POH ditambah pH. Rumus ini nanti yang akan kita pakai sampai akhir ya di level sekarang gitu. Ini maksudnya apa, Bu? Maksudnya pH itu kan 7 ya. pH itu menyatakan derajat keasaman suatu larutan. Sedangkan POH menyatakan derajat kebasaan suatu larutan. Nah, ketika POH ditambah dengan pH, maka jumlahnya akan 14. Tapi untuk setiap larutan kita hanya menentukan pH-nya saja. Gitu ya. Mau larutannya basa, mau larutannya asam, tetap yang ditentukan adalah pH-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Bu. Bu, aku ada pertanyaan. Ya, gimana, Nay? Berarti kan setiap cairan tuh ada asam basanya. Berarti setiap cairan tuh ada H+ sama OH-nya. Sip, good, betul. Setiap cairan ada H+ dan OH-nya. Kalau misalkan sifatnya, itu dilihat lagi. Kalau sifatnya asam, berarti H+-nya yang lebih dominan. Kalau misalkan sifatnya basa, OH- yang lebih dominan. Dan kalau netral, berarti keduanya sama. Ibu. Ya, ada lagi pertanyaan, guys? Ibu, yang KW-nya itu 10⁻⁻14, angkanya udah pasti? Yep, sudah pasti. Ini tetapan keseimbangan yang terjadi dalam air. Oke. Oke, sip. Ibu boleh hapus ya?
Tada. Kita next. Kenapa ini? Oke. Nah, teman-teman, tadi ya kita sudah ada beberapa dari teman-teman yang sudah terbayang gitu. Kalau misalkan asam itu kan pH-nya kurang dari 7. Kalau misalkan kita lihat secara level molekuler gitu ya, ternyata konsentrasi dari ion OH- lebih kecil daripada konsentrasi ion H+, atau kita bisa sebut H+-nya lebih dominan ya daripada OH-. H+-nya lebih banyak gitu daripada OH-nya. Makanya kenapa pH-nya itu kurang dari 7 dan larutannya bersifat asam. Nah, kemudian gimana caranya menentukan pH-nya? Jadi kita punya rumus nih guys. Untuk menentukan pH itu, pH sama dengan min log H+. Ini ya, yang harus teman-teman ingat. Mau larutannya asam atau basa, kita akan kembali ke rumus ini. pH sama dengan min log H+. H+ ini apa? Di sini adalah konsentrasi H+-nya. Ditulis konsentrasi H+. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalkan larutannya itu adalah larutan yang basa? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Apa? Masya Allah. H+-nya lebih dikit daripada si OH minus. H+-nya lebih dikit dari? Mau nawarin bro ini? Wih, bolehlah chat ibu. Mau balik sekali. Chat aja deh. Sip, asik. Jadi dapat kirim. Ya, mantap. Oke, ada Kadafa guys. Aja apa? Tada. Gestar kita guys. Ngajar di sini atau Kak? Ngajar. Oke. Chat ibu ya, Daf. Oke. Sip. Jadi tadi apa guys? Kalau misalkan basa pH-nya lebih dari 7 artinya apa? OH negatifnya lebih banyak Oke. daripada H+. Oke. OH-nya lebih banyak daripada H+. Yang mendominasi adalah OH-nya. Kira-kira gimana nih caranya menentukan pH-nya? Sama aja nggak sih Bu? Tapi H+ yang tadi itu diganti jadi OH-. Oke, sip. Jadi ternyata caranya adalah, betul ya, kita balik lagi ke pH. Tadi sudah disampaikan oleh Nisha, pH sama dengan min log H+. Tapi bedanya ada OH-nya. OH-nya kemana? Jadi ternyata sebelum kita menentukan pH, kita harus menentukan dulu pOH-nya. Kenapa Bu nggak bisa langsung ke pH? Karena yang lebih mendominasi di larutan basa itu pOH-nya, gitu ya. Makanya kita tentuin dulu pOH-nya, setelah itu baru menentukan pH-nya. Jadi rumus yang tadi di depan nih, yang ini akhirnya terpakai gitu ya. Jadi ketika kita udah punya pOH-nya, kalau cari pH tinggal pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Jelas teman-teman? Jelas, Bu. Ya, walaupun sebetulnya teman-teman sudah bisa menentukan OH- ketika di awal gitu ya. Misalnya nih, Ibu kasih contoh soal. Ada suatu larutan yang bersifat basa. Dia memiliki konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat min 3 gitu ya. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3. Menurut teman-teman, konsentrasi H+-nya berapa? Coba, menurut teman-teman konsentrasi H+-nya berapa? Bingung. Bingung? Oke.
Jadi teman-teman, di dalam suatu larutan, konsentrasi OH- dan H plusnya itu selalu 10 pangkat min 14. Oke, jadi note di kita nih, untuk jumlah atau konsentrasi H plus dan OH- itu selalu 10 pangkat min 14. Duh, gimana nggak bisa nulis 10 pangkat min 14? Nah, kalau misalkan suatu larutan memiliki OH-nya itu sama dengan 10 pangkat min 3, berarti dia memiliki H plusnya sama dengan 10 pangkat min 11. Kalau kita tambahkan, ini tetap jadinya adalah 10 pangkat min 14. Paham guys? Ibu mau nanya. Jadi kalau misalnya salah satunya udah ketahuan, misalnya ini OH-nya udah 10 pangkat negatif 3, berarti H plusnya itu nyesuaiin supaya jadi pangkat negatif 14. Sip, betul. Kayak gitu. Kalau Oke, Bu. misalkan kita udah tahu ya, pokoknya yang jadi note 10 pangkat min 14. Totalnya dari H plus dan OH- konsentrasinya adalah 10 pangkat min 14. Jelas ya? Oke. Coba. Berarti Bu, kalau setelah itu kalau di scale ke yang tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang itu jadi berapa tuh 10 pangkat min 11? Oke, good. Coba ya, tadi kita udah tahu OH-nya adalah 10 pangkat min 3 ya, betul? H plusnya adalah 10 pangkat min 11. Ini misalnya contohnya larutan sabun. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cepet nih, berarti kita langsung aja tentuin pH-nya. pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 11. Yang dipakai adalah yang ini. Karena kita di sini adalah konsentrasi H+. Gimana caranya nih ketika teman-teman punya log? Ingat matematika gitu ya. Yang di sini, yang di atas, min 11 jadi ke depan, dan yang lainnya jadi 1. Jadi gini, 11 dikali log 10. Minnya hilang ya, karena di atas min, di bawah juga min. Jadi ini hasilnya adalah 11, 10 log 10. Berapa coba teman-teman? Sip, betul, 1. Jadi pH-nya adalah 11. Gitu. Jadi larutan sabun ini pH-nya 11. Paham guys? Sip. Gitu. Tapi aku udah rada lupa Bu tentang logaritma. Pokoknya tentang logaritma mah tinggal putar-putar aja pangkatnya. Kalau misalkan teman-teman nanti ada ini, gampang lah. Coba nih ya, kita latihan. Ini Bu agak cepat, maafin guys. Basic skill-nya di larutan di pelajaran pH ini, yang pertama tentang molaritas, teman-teman harus tetap hafal dan pahami betul. Yang kedua tentang konstanta disosiasi asam lemah dan basa lemah, dan yang ketiga adalah konsentrasi H+ dan OH-nya. Ini adalah 3 poin terpenting yang harus teman-teman selalu perhatikan betul ya. Yang kedua, mungkin belum familiar di teman-teman, ini adalah konstanta disosiasi asam lemah dan basa lemah. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya untuk menentukan pH larutan, ya, itu beda ternyata untuk asam lemah dan asam kuat, basa lemah dan basa kuat. Kenapa? Karena untuk asam lemah tidak terionisasi semuanya. Misalnya nih, Ibu punya HCl. HCl asam lemah atau asam kuat, guys? Asam kuat. Kuat. Asam kuat ya, AK. HCl ketika kita larutkan dalam air akan berubah menjadi H+ dan Cl-. Semuanya berubah. Jadi nggak ada lagi nih yang HCl. Habis semuanya berubah menjadi H+ dan Cl-. Tapi berbeda dengan CH3COOH. Ini asam lemah atau asam kuat? Asam lemah, Bu. Lemah. Asam lemah. Ketika CH3COOH dilarutkan dalam air, akan ada H+ dan ada CH3COO-.
gitu ya. Tapi di dalam larutan ini, kalau Ibu punya wadah nih, ternyata selain ada H+ dan ada CH3, COO-, tapi ada juga ini, CH3COOH. Jadi ternyata yang depan ini tidak terurai semuanya, karena dia lemah gitu. Kalau lemah seperti itu. Tapi kalau HCl, di dalam larutannya pasti ada H+ dan ada Cl-. Nggak ada HCl. Jelas sampai sini? Aduh, cepat sekali. Semangat guys, semangat. Sudah ada yang menunduk? Oke. Kita langsung ke latihan biar makin mantap. Sudah pindah ya slide-nya? Ya. Ini jadi bahan kita, teman-teman boleh ingat rumusnya dan lain-lainnya ya. Ibu akan coba praktek. Langsung nih. Jadi di sini ceritanya ada asam kuat. Di nomor pertama dulu ya, asam kuat dengan asamnya adalah larutan HCl. Konsentrasinya 0,02 molar. Kita disuruh menentukan pH-nya. Gimana nih caranya kita menentukan pH? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu apanya kira-kira guys. OH minnya berapa? Oke, betul. Konsentrasi H+-nya atau OH- ya kalau teman-teman mau cari. Tapi karena kita udah tahu HCl itu termasuk asam, berarti kita langsung aja menentukan konsentrasi H+-nya. Setelah itu, baru kita masukkan ke rumus pH. Oke. Ibu terlalu cepat nggak guys? Enggak kok, Bu. Oke. Ya, sip, kita praktek. Pertama, kita tentukan konsentrasi H+-nya dulu. Gimana caranya? Ingat di sini ada 0,2 molar HCl, itu akan terionisasi menjadi H+ dan juga Cl-. Kalau misalkan konsentrasi awalnya 0,02, maka H+ dan Cl-nya juga sama, 0,02 dan 0,02. Kita tahu di sini ya konsentrasi H+-nya berapa guys? 0,02. Ini dia ya, 0,02. Jadi setelah kita tahu, kita langsung pangkatin aja, ubah ke dalam bentuk pangkat. 0,02. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat berarti berapa nih teman-teman? 20 pangkat 100. 2 pangkat negatif. Apa? Ayo, matematika dasar. 2 pangkat 20 pangkat negatif. negatif 10. min 10. Gimana? 2 pangkat negatif 10, Bu. Min 2 pangkat min 10, gini? Ya. No. Kalau teman-teman mengubah, ingat, betul 2 kali 10 pangkat berapa? Min 2. Kenapa bisa gini? Karena emang gitu. Oh iya Bu. Nah gitu. Jadi gitu. 10 pangkat min 2 kan min 100. Enggak 0,01 terus dikali 2. Ya, betul. Atau cara tergampangnya, teman-teman ubah dulu nih desimal ini ke dalam bentuk pecahan. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ini kan artinya 2/100, betul ya? Iya. Tinggal kita ubah nih, 100 ini kan 10 pangkat 2, betul ya? Jadi naik ke atas, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Karena kalau min ini artinya berarti 1/10 pangkat 2. Wah, baterai Ibu habis. Gitulah ya, teman-teman ya. Thank you so much. Terima kasih. Caranya. Oke.
Nah, setelah kita tahu nih, hapus dulu. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kita tinggal cari pH-nya aja. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Tinggal ditulis di sini 2 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya? Ya. Jadi berapa nih guys pH-nya? Jadi 2. Tuh, 2 dikali log pangkat 10. 2 dikali Log pangkat 10. Coba gimana? Ini pindah ke depan. Dan jadi 2. 2. Log. Paham? Ibu, kenapa min? 2. Jadi yang ini kita kedepanin pangkatnya kan, jadi 2. Terus masih ada sisa nih. Kalau tadi kan 10 log 10 ya, jadi 1. Tapi kalau ini jadi langsung log 2. Jadi 2 min log 2. Karena log 2-nya kita nggak tahu nih, ininya berapa. Apa teh nilainya? Kalau tadi kan udah 10 log 10 ya, jadi makanya langsung gitu. Paham guys? Masih bingung. Itu 10-nya Bingung dihitung di pH-nya. Hitung di pH-nya. 10-nya dikemanain? Mana? 10-nya. Oke, sip. Teman-teman udah belajar tentang log atau belum? Udah. Udah kan ya? Oke. Jadi kita callback lagi deh ya. Bismillah, mudah-mudahan Ibu nggak hilang. Min log 2 dikali 10 pangkat min 2, artinya kalau kita jabarkan sama aja kayak, ini kan perkalian ya, perkalian. Kalau misalkan di log, perkalian itu artinya jadi tambah. Kita bisa ubah jadi gini. Min log 2 ditambah dengan min log 10 pangkat min 2. Ingat, sifat dari logaritma. Kalau misalkan kali itu jadi tambah, seperti sifatnya pangkat. Jadi di sini kita bisa tahu nih, min log 2 itu karena kita nggak tahu hasilnya, kita bisa tulis aja min log 2. Sedangkan min log 10 pangkat min 2, kita tahu ya, ini kalau ada pangkat di sini, kita bisa pindahkan ke depan. Jadi 2, terus ini karena minus dan minus jadi plus nih ya. Dan tinggal log 10. Log 10 itu jadi 1. Jadi kalau kita bisa tulis di sini, min log 2 ditambah 2. Gitu guys. Jadi 2 min log 2. Ingat kalau misalkan lognya nggak ditulis kayak gini, ini artinya ada 10-nya di depan. 10, 10. Ini juga ada 10. Coba di callback lagi si logaritmanya. Oke, ada pertanyaan guys? Sambil cari di sisa. Bentar Bu mau nyatet. Belajar logaritma teh kapan teman-teman? Kelas 10. Yap, jadi tinggal kita review ya. Waktu kita 20 menit lagi. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Ibu udah record, jadi nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa call back di reviewnya. Oke, lanjut sekarang ke bahasa kuat dulu. Sebelum ke
yang lemah-lemah. Nah, yang basa kuat di sini ada contohnya adalah larutan NaOH dengan konsentrasi 0,01 molar. Gimana caranya kita cari pH? Yang pertama, kita harus menentukan apanya dulu, guys? OH dulu. Konsentrasinya, Bu. Konsentrasi OH. Ya, konsentrasi OH-. Setelah itu, ngapain nih? Nyari Dicari Pakai OH. rumus pangkat 14 tadi. Ya, Nyari bisa H+. kita cari pOH-nya. Setelah itu, baru kita cari pH-nya. pH-nya sama dengan 14 min pOH, gitu ya. Oke. Coba teman-teman bisa kerjakan dulu. 1 menit lah ya. Coba dikerjain dulu guys, gimana? Boleh, Bu. Saya dikerjain. Pandu, kemana aja Pandu? Pandu. Masya Allah, begadang ngapain? Internetnya ya, internetnya Bu. Oke. Oke, Pandu nanti boleh lihat rekamannya ya, Ibu posting dulu. Waktu kita 1 menit lagi teman-teman di Zoom-nya. Ada yang sudah selesai? Kayaknya udah, cuman masih bingung bagian pH-nya Bu yang terakhir. Oke, sip. Yang lain udah pada selesai? Nah, udah selesai. Yang lain gimana? 1 log 1, Bu. Wih, Hadi udah nemu 1 log 1. Oke, sip. Ya, Kita bahas bareng-bareng ya, mungkin ya. Sebelum bahas bareng-bareng, boleh kita list dulu Zoom-nya dan masuk nanti Ibu kasih link baru lagi. Oke ya teman-teman? Sebentar. Bye-bye. Kita end dulu meetingnya ya. Oh, Ya. enggak. Oke, tadi Hadi udah dapet ya. Hadi pH-nya berapa Hadi? 1 log 1, Bu. Saya mah. pH-nya berapa? 12, Bu. Oke, sip. Coba ya, kita cobain. Kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini pH dari larutan NaOH 0,01 molar. Tadi ya, pertama kita tentukan dulu konsentrasi dari OH minusnya. Karena ini termasuk ke dalam basa yang kuat, maka semuanya akan terionisasi sempurna. Jadi ketika konsentrasi NaOH-nya 0,01 molar, ini berarti sama aja kayak konsentrasi ion OH minusnya. Jadi kita dapat ya, konsentrasi dari ion OH minus, berapa guys? 10 pangkat min berapa? 2. Min 2, betul. 10 pangkat min 2. Ini adalah OH minusnya. Cara pertama, kita menentukan pOH-nya dulu. Karena di sini OH minus, jadi kita tentuin pOH-nya. pOH-nya adalah min log 10 pangkat min 2. Oke ya. Nih, biar lebih jelas, Ibu jabarin. Ibu tulisnya gini. Min, ini tuh min 1 maksudnya, dalam kurung log 10 pangkat min 2. Oke. Dan di sini ada angka 10. Caranya gimana kita menentukannya? Tinggal kita masukin. Min 1 dikali min 2 ini pindah ke depan. Teman-teman ingat sifat dari logaritma, kalau ada pangkat di belakang itu bisa kita pindahkan ke depan.
Jadi min 2 kita pindahkan ke depan. Min 2 dikali, ini 2 ya guys, kali 10 log 10. Ingat, 10 log 10 itu 1. Jadi Ibu jabarin lagi di sini, min 1 dikali min 2 kali 1. Oke, hasilnya berapa? 2. Oke, jadi hasilnya adalah 2 ya. Karena min 1 kali 2. Sampai sini kita sudah bisa menentukan POH-nya. POH-nya 2. Selesai sampai sini atau enggak? Belum. Belum. Berarti pH-nya dikurangin. Yay, betul. Untuk mencari pH, Ibu izin di atas ya. pH sama dengan 14 min Dikurangi. good gitu. Jadi tinggal 14 kurangi 2. Jadi pH-nya adalah 2. gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf Bu, itu POH Bu. Ya? 14 min POH Bu. Oh iya, terima kasih Kresna. Mana ada penghapus? Ininya adalah 14 min POH ya. Gitu ya. Boy 14 itu dari mana? 14 ini adalah ketentuan tadi di awal, kalau Oke. misalkan KW itu adalah 10 pangkat min 14. Jadi kalau di login jadi 14. Jadi udah tetapkan. Pokoknya pH ditambah POH itu sama dengan 14. Oke. Cara yang kedua nih guys. Kalau tadi kita pakai 3 langkah, menentukan OH minus, POH, baru ke pH. Cara yang kedua, kita udah tahu nih, kalau misalkan POH dan kalau misalkan H plus dan OH minus, jumlahnya adalah 10 pangkat min 14. Jadi, ketika ini cara yang kedua ya, teman-teman mau pakai cara yang manapun. Ketika teman-teman udah tahu OH minusnya adalah 10 pangkat min 2, ingat nih ya, totalnya harus 10 pangkat min 14. Jadi, kira-kira H plusnya berapa teman-teman? H plusnya min 12 Bu. 10 pangkat min 12. Karena min 2 tambah min 12, min 14 ya. Sip. Dari sini kita tahu, kalau misalkan kita udah punya H+, maka kita udah bisa langsung ke pH. Maka pH-nya min log 10 pangkat min 12. Aduh, 12 ya. Jadi pH-nya adalah 12. Sama. Cara yang manapun. Yang penting kita harus tahu konsentrasi dari salah satu spesies dulu, entah OH minus atau H plusnya. Gitu ya guys. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah Bu, tidak ada Bu. Ling-ling suaranya digergekan. Oke, Ibu boleh hapus? Aku mau nanya dulu, Bu. Ya. Yang pH sama dengan negatif log 10, itu pangkat negatif berapa, Bu? pH sama dengan negatif yang mana? Nah, ya yang itu, Bu. Negatif. Ini? Oh, 12. Negatif. Sesuai sama yang ini. Oke ya. Jadi teman-teman punya 2 cara menentukan asam atau basa. Yang penting teman-teman tahu konsentrasi dari masing-masingnya dan teman-teman beralih ke konsentrasi H+. Karena pH itu kan konsentrasi H plusnya yang diukur. Ibu clear drawingnya boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nah, sekarang gelas nih teman-teman, semangat ya, semangat 1 menit. Sekarang itu ada tentang yang lemah-lemah. Kalau tadi kita berbicara tentang asam kuat dan basa kuat, yang pH-nya itu lebih gampang ditentukan. Kalau yang asam lemah sebetulnya gampang juga, tapi caranya itu beda.
Jadi, kalau misalkan dalam suatu larutan yang asam lemah, kita mengenal ada istilah Ka. Tidak hanya asam lemah ya, basa juga. Ka dan Kb. Ka dan Kb ini apa? Artinya adalah konstanta ionisasi. Jadi seberapa banyak suatu zat itu terionisasi atau terurai gitu ya. Kenapa di asam lemah ada dan di basa lemah pun ada? Karena kita tahu bahwa yang lemah-lemah ini tidak terionisasi secara sempurna. Ya, tadi di depan nggak semuanya berubah gitu. Misalnya ada CH3COH, nggak semuanya berubah jadi H+, gitu ya. Cara mengukurnya gimana? Mengukurnya kita dengan menggunakan Ka. Jadi, kalau misalkan ada suatu konsentrasi, kita tinggal kalikan dengan Ka-nya aja. Teman-teman tenang, Ka dan Kb itu pasti selalu ada di soal ya. Jadi nanti di sini ada di soalnya. Ibu tuliskan di sini untuk Ka dari, sebenarnya caranya ke bawahnya sama ya, cuma menentukan H+ dan OH minusnya yang berbeda. Ka dari CH3COOH itu sama dengan 10 pangkat min 5. Pangkat ya. Pangkat. Dan Kb dari NH ya. Ka itu dihitung dari mananya? Apanya gitu? Oke. Biasanya nanti dari KW dibagi KB. Nah, Jadi dari konsentrasi total yang 14 dibagi konsentrasi yang basanya. betul sekali. Pokoknya intinya Kb itu konstantanya, konstanta ionisasi gitu ya. Jadi ini nanti bakal ada di setiap soal. Tadi betul kata Presna ya, teman-teman bisa juga cari sebetulnya. Ini juga 10 pangkat min 5. Coba teman-teman, boleh kita praktek 4 orang mengerjakan asam lemah dan 4 orang mengerjakan basa lemah. Aku lagi kimia. Oke. Atau boleh dikerjakan dua-duanya deh, dimulai dari asam lemah dulu guys. Silahkan. Boleh dikerjakan ya, asam lemah dulu. Ibu, itu tuh maksudnya 10 pangkat min 5. Iya, 10 pangkat min 5. Nggak bisa ini. Eja kasihan, halo Eja. Eja udah ada di sini? Ada Bu, ada. Mantap. Ya. Hari ini hari Allah, ya Allah. Hai Teteh Haji ya. Hai Kirka. Kirka jaket baru, Bu. Oke, sudah pada selesai? Gimana guys, bingung atau sudah selesai? Sorry Bu, nggak kedengeran dah. Masih gitu, Bu. SMA Tunas Unggul 1. Jangan edubox nih. Oke, sudah?
Sudah, Bu. Oke, sip. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng sekarang atau mau menunggu sampai teman-teman selesai? Sekarang aja Bu, takut waktunya. Bahas sekarang. Ya, ntar waktu istirahat teman-teman terganggu. Oke, di sini ya, teman-teman untuk menentukan H plusnya, teman-teman udah, ini harusnya plusnya di dalam ya guys, bukan di luar. Teman-teman untuk menentukan H plusnya tinggal mengikuti rumus ini, akar dari Ka dikali Ma. Nah, Ma ini apa? Ma ini adalah konsentrasi untuk larutannya. Jadi kalau kita lihat di asam lemah, CH3COH-nya konsentrasinya 0,01 molar. Kalau kita ubah ke dalam pangkat gimana guys? 10 negatif. Pangkat negatif. Oke, 10 pangkat negatif 2. Nah, barulah kita cari H plusnya. Cara cari H plusnya, tinggal akar Ka, Ka-nya berapa? 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5, atau ini biar enggak apa namanya teh, biar enggak koma-komaan, ini kita pakai 6 aja ya teman-teman. Di contoh doang. Jadi 10 pangkat negatif 6. Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan berapa? Pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2. Sip. Nah, kalau udah kayak gini tinggal digimanain, guys? Tinggal ditambah aja pangkatnya, Bu. Iya, betul. Kita ingat sifat pangkat. Kalau ada kali, maka pangkatnya tinggal tambah. Asal bilangan utamanya sama. Jadi 10 pangkat berapa, guys? 8, Bu. Minus 8. 8. Oke, setelah itu gimana? Udah itu tinggal dibagi akar itunya aja, Bu. Jadi berapa? Jadi 3 kalau nggak salah. Sorry. Jadi 11, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan kasusnya kayak gini, ini kan akar ya. Berarti di sini sebetulnya kalau kita tulis ada angka 2 gitu ya. Untuk akar kayak gini, kita tinggal untuk pangkat yang gini ya, berarti kita tinggal bagi aja. 10 pangkat min 8 dibagi 2 berapa? 4. Ya. 4. Berarti min 4 ya. 10 pangkat minus 4. Ini adalah H plusnya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi nggak usah di 10-nya nggak usah dipangkatin. Kecuali kalau misalkan nanti di akarnya gini ya. Akar 8, 2 kali 2, 4. Misalnya kalau misalkan di dalam kurungnya itu di 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah ini sederhananya jadi 4-nya dipangkatin juga, diakarin juga, jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2. Astagfirullah, Bu silent dulu. Gitu ya guys ya. Siap, Bu. Oke, ntar ada latihan buat teman-teman. Waktu kita tinggal berapa menit lagi ini? 1 menit lagi. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Cari pH. Cari pH-nya, Bu. Cari pH-nya. Berarti pH-nya sama dengan gimana? Sama dengan min log 10 pangkat min 4. Oke, 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya berapa? Log 10. Berapa? Pangkat negatif 10. Kurang jelas, maafin. 10 pangkat negatif 10. Oke, sip. Teman-teman ingat bentuknya, ini min log 10 pangkat min 4. Cara gampangnya tinggal kita pindahin aja ini. Jadi ini 4. Dah selesai. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jabarin, mau dijabarin berarti min log 10 pangkat minus 4. Gitu ya. Jadi min
min 4 dikali log 10. Kita tahu log 10 adalah 1. Jadi jawabannya min 1 dikali min 4, ya 4. Tuh, pokoknya pangkatnya tinggal kedepanin. Selama lognya log 10, pangkatnya tinggal kedepanin aja. Kecuali kalau misalkan di sini ada 2 gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, coba yang ini nih guys. Ibu punya min log 3 dikali dengan 10 pangkat min 6. Coba hasilnya berapa? 63. Berapa? Enggak ketang. Berapa? Maaf. 63. 6. Min log 3. Sip, betul. Ini jawabannya. Jadi teman-teman nanti akan terlatih gimana cara menentukannya ya. Misalnya, Ibu punya satu lagi deh. Min log 5 dikali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya berapa teman-teman? 12 min log 5. 12 min log 5. Oke. Paham ya sampai sini? Cara cepatnya kayak gitu. Tapi kalau mau dijabarin itu jauh lebih baik. Ada pertanyaan? Berarti kalau ada soal tentang asam lemak yang nggak salah, si KA-nya pakai yang 10 pangkat 6, bukan pangkat 5. Oke, gimana Ling? Ininya, KA-nya? Ya. Oke, KA dan KB-nya itu nanti tiap soal dan tiap senyawa itu beda-beda. Jadi nanti tergantung senyawanya apa. Tadi Ibu ambil contoh aja kalau CH3COH, misal KA-nya adalah 10 pangkat 6. Tapi mungkin nanti di soal ada apa gitu ya, nanti akan ada KA-nya berapa dan KB-nya berapa. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat sebagai data. Jadi pasti beda-beda sih KA dan KB-nya. Oh, itu jadi bukan rumus aslinya itu. Bukan selalu 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 5. Tapi nanti tergantung di soalnya. Paham ya teman-teman? Ada pertanyaan Ibu, lagi? aku masih bingung logaritma. Bingung logaritma? Hmm. Oke, sebentar mungkin ya, 2 menit lagi. Wait. Oke, untuk logaritma, teman-teman boleh review lagi gimana sifat-sifat logaritma dan cara mengerjakannya. Nah, untuk di PH ini, karena kita pakai prinsip logaritma, seperti yang tadi nih ya, Ibu coba kasih contoh PH-nya itu adalah min log berapa ya? 3 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini kan tentang logaritma nih ya. Pertama, untuk sifat logaritma yang pertama, ketika ada kali, itu artinya tambah nih teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya, ketika Ibu jabarkan, ini kalau misalkan kita tulis di sini minus, artinya apa sih teman-teman kalau misalkan minus? Ada angkanya nggak sih di situ? Ada. Berapa angkanya? 1. Ibu jabarin ya, di sini minus 1. Sebenarnya ini ditulisnya gini, minus 1 dikali dengan log 3 dikali 10 pangkat minus 6. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, kita punya sifat nih di logaritma, sifat perkalian. Kalau perkalian itu sama aja kayak pertambahan. Jadi misalnya Ibu punya log 3 ditambah dengan log 2. Ibu bisa singkat nih. Jadi log 3 dikali 2. Paham ya? Dikali 2? Ya, dikali 2. 2-nya di sini. Jadi ini sama aja kayak log 6. Paham? Oke. Oh iya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menjabarkan dari perkalian ke pertambahan, berarti Ibu bisa tulis nih di sini, karena ini ada 2 nih ya. Berarti log 3 ditambah dengan log 10
pangkat minus 6. Betul? Iya. Betul ya? Karena kalau misalkan pertambahan, kita ubah ke perkalian jadinya seperti ini. Nah, setelah ini kita ingat nih teman-teman, kalau misalkan di depan log nggak ditulis apa-apa, ini sebenarnya ada bilangannya, yaitu 10. Gitu ya. Kadang juga ada kan yang lognya 2, log 3, 10, log berapa gitu ya. Tapi kalau nggak ditulis berarti artinya 10. Nah, sampai sini kita tinggal tentukan sebetulnya nilainya apa. Logaritma itu kan kebalikan dari pangkat gitu ya. Jadi kebalikan dari pangkat namanya adalah logaritma. Kita tinggal tulis di sini 10 log 3 yang kita nggak tahu sebetulnya nilainya berapa. Ini harus pakai kalkulator ya. Dan yang kedua adalah 10 log 10 pangkat minus 6. Nah, tahu nih kalau misalkan nilai dari 10 log 10 itu adalah 1. Kenapa? Karena logaritma itu kan kebalikan dari pangkat ya. Artinya 10 pangkat berapa yang hasilnya 10. Ya, pangkat 1 gitu ya. Ini sebetulnya kebalikan. Nah, kita bisa tahu nih ya, 10 log 10 adalah 1, dan ingat lagi sifat logaritma yang kedua, yaitu sifat pangkat. Ketika ada logaritma yang berpangkat, berarti kita bisa taruh pangkatnya di depan. Misal gini, Ibu punya n log A pangkat X. Maka Ibu bisa tulis X n log A. X dikali N log A. Paham? Paham. Ya. Nah, tinggal di sini nih, kita aplikasikan ke yang kedua juga. Coba kalau kita aplikasikan sifat yang kedua, jadi gimana nih teman-teman untuk yang ini? Jadinya Di depan. min 6 aja. Betul, min 6 dikali dengan 10 log 10. Betul ya? Nah, kita udah tahu 10 log 10 itu nilainya berapa? 1. Ya udah, kita tinggal tulis 1. Ini mah nggak bisa ya. 10 log 3 nilainya bukan 1. Nah, tinggal kita jabarin min 1, 10 log 3 ditambah dengan min 6. Dadah. Nih, ingat kalau kayak gini berarti kita kalikan ke sini, kalikan juga ke sini. Jadi hasilnya min 1 dikali 10 log 3 berapa? Min 10. Min 10 log 3. Min 1 dikali min 6 berapa? Itu plus. Plus 6. Nah, jadi hasilnya ternyata min 10 log 3 plus 6. Atau kita tulis 6 min 10 log 3. Tapi ininya juga bisa nggak ditulis. Jadi 6 min log 3. Paham ya? Paham, Bu. Siap. Cara gampangnya tinggal kita pindahin aja. 10 pangkat min 6 jadi hilang. Jadi di depan 6, tulis lagi deh ini ya, min log 3. Min log 3. Oke, gitu teman-teman ya. Ya, Bu. Di review lagi, nanti maafkan. Di review lagi nanti untuk logaritmanya, tapi insya Allah teman-teman akan terbiasa kalau misalkan teman-teman sudah banyak menghitung pH. Nah, supaya terbiasa, kita butuh terpaksa ya. Jadi silakan teman-teman lihat di modulnya. Di modul sudah ada aktivitas 1 untuk kimia di pertemuan pekan ini. Di sana ada latihan. Di halaman berapa ada yang buka modulnya? Nih, yang ini. Di halaman 11. Di modul kimia ya. Di halaman 11 sampai halaman 13. Nah, ini tugas dari Ibu. Jadi tugasnya teman-teman menentukan pH, pOH, H+, OH-, dan lain-lainnya. Silahkan dicoba. Dicoba sendiri ya teman-teman. Ini latihan, jadi teman-teman coba sendiri, maksimalkan. Dan kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke temannya atau ke Ibu. Dan di bawahnya ini ada tantangan buat teman-teman, yaitu teman-teman harus mencari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larutan. Kalian dicari, oke? Ya. Halaman berapa Ibu? 13. Halaman 11, insya Allah. 11 sampai 13.
yang tabel asam basa itu. Yap, betul. Teman-teman boleh dibaca sambil dikerjakan di bukunya masing-masing. Minggu depan Ibu cek atau minggu ini mungkin insya Allah Ibu cek ya. Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Kalau Bu tidak ada, Bu. Maafkan 10 menit lebih lama. Selamat beristirahat teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk PC Ibu dan bertanya ya. Selamat istirahat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh diminta. Yap. Terima kasih banyak Ibu. Recordnya boleh diminta. Oke, Ibu record terus Ibu masukin ke YouTube Ibu biar jadi YouTuber. Ntar teman-teman cek ya. Jangan lupa subscribe. Kemarin ada juga yang jadi YouTuber bareng Zen.